Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada pada hari ini. Saya percaya bahwa kita hidup di dalam kasih dan pertolongan Allah, pemeliharaan dan anugerah Allah yang terus Allah perbaharui di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik ini, di mana saya ingin membawa kita merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan tentang peran firman Tuhan itu penting di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya. Kalau kita melihat kembali ke dalam Alkitab tentang apa yang dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, kenapa mereka bisa sampai jatuh ke dalam kesalahan yang sangat fatal yang membuat mereka pada akhirnya kehilangan segala berkat dan juga kehilangan kemuliaan dan persekutuan dengan Allah di dalam kehidupan mereka. Karena sesungguhnya ketika mereka diperhadapkan dengan pencobaan dari iblis yang menyamar menjadi seperti ular itu, ternyata mereka tidak menggunakan firman untuk menghadapi pencobaan itu, tetapi melainkan mereka lebih menyondongkan keinginan mereka untuk memperhatikan dan mengikuti apa yang dipercakapkan oleh iblis sesungguhnya. Itulah yang menyebabkan mereka pada akhirnya jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah, bahkan kehilangan segala berkat yang sudah Allah siapkan bagi mereka di Taman Eden untuk mereka nikmati tanpa jerih payah, jerih lelah, tanpa mencucurkan keringat lagi. Tetapi ketika mereka jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah di dalam diri mereka, sudah tentu mereka tidak hanya kehilangan berkat-berkat itu, tetapi juga mereka kehilangan persekutuan dengan Allah. Tetapi yang menarik bagi kita adalah ketika kita mempelajari Injil tentang pencobaan itu, membuat kita sadar bahwa betapa ruginya Adam dan Hawa di dalam mereka menghadapi situasi dan kondisi pada saat itu, yang mana harusnya mereka bisa menang dari godaan itu tatkala ketika mereka menggunakan firman Tuhan untuk menjawab, untuk melawan setiap godaan, cobaan yang dilancarkan oleh iblis kepada mereka pada saat itu. Tetapi karena firman Tuhan sama sekali tidak diucapkan, baik itu oleh Adam maupun oleh Hawa, sehingga iblis memiliki kesempatan yang begitu luas untuk memperdaya mereka. Namun belajar dari Adam dan Hawa, kita harus sadar bahwa itulah kelemahan dari manusia. Tetapi pun kita harus belajar juga dari Kristus, di mana Kristus memberikan teladan yang baik kepada kita sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan saya mau katakan juga bahwa dia adalah sumber murni atau sumber asli dari Sang Firman itu sendiri, yang memberitahukan kepada kita tentang betapa pentingnya menghadapi segala daya upaya dari si pencoba untuk mencobai dan meruntuhkan iman kita adalah hanya dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus melihat kebenaran firman Tuhan, membaca dan merenungkannya dengan sungguh-sungguh hingga
hati dan pikiran kita memahaminya itu adalah penting. Kenapa demikian? Hanya dengan kita memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan sanggup menghadapi setiap pencobaan-pencobaan dengan kekuatan yang bukan datang dari diri kita sendiri, tetapi kekuatan dan kuasa itu akan dikerjakan sendiri oleh firman yang kita baca, firman yang kita renungkan, dan firman yang kita mengerti, yang mendorong kita untuk berkomitmen melakukannya dalam kehidupan kita. Firman itulah yang menjadi filter sehingga kita dapat membedakan manakah ujian yang meningkatkan kualitas iman kita di dalam Tuhan dan manakah cobaan yang merendahkan kualitas iman kita di dalam Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Kristus tatkala ketika Kristus dicobai di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 itu, kita perhatikan di sana bagaimana Tuhan Yesus menghadapi iblis. Tatkala ketika iblis datang kepada dia dalam hari terakhir dia melakukan puasa di padang gurun itu, iblis datang dan dia mengatakan, "Jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti." Tetapi apa kata Tuhan kepadanya? Tuhan Yesus mengatakan kepadanya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Artinya bahwa firman Tuhan tidak hanya berbicara tentang bagaimana memberikan kita kepastian untuk memiliki pengharapan iman yang membuat kita semakin mengenal Allah, tetapi firman Tuhan juga mampu menghidupkan kita. Menghidupkan tidak hanya kerohanian kita, tetapi juga membuat kehidupan jasmani kita, tubuh jasmani kita sanggup dan mampu untuk menghadapi setiap tantangannya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan adalah makanan yang menyehatkan bagi kerohanian kita. Kemudian cobaan yang kedua, iblis datang lagi kepadanya dan membawa dia ke bubungan bait Allah. Lalu dia mengatakan kepadanya, "Jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ada tertulis bahwa Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau, dan engkau kakimu tidak akan terantuk kepada batu." Tuhan katakan kepadanya bahwa jangan cobai Tuhan Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, iblis mencoba dengan kebutuhan jasmani. Makanan, minuman. Karena memang kondisi Tuhan Yesus pada waktu itu secara manusia 100% dalam keadaan dia berpuasa untuk mempersiapkan pelayanannya. Dia butuh makanan dan minuman. Dan cobaan yang kedua adalah keilahiannya. Kealahannya pun dicoba. Tetapi itu tidak sama sekali membuat Tuhan harus mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Dan cobaan yang kedua itu iblis pun tidak berhasil. Lalu cobaan yang ketiga, dia bawa kembali kepada sesuatu yang lebih populer, sesuatu yang menggiurkan secara manusia. Karena cobaan yang ketiga itu dia bawa ke gunung yang tinggi, lalu dia katakan kepada Yesus, "Lihatlah, semua isi dunia ini aku akan berikan kepada engkau kalau engkau sujud menyembah aku." Nah, ini adalah juga bicara tentang materi, harta, tahta, popularitas. Iblis menawarkan semuanya itu kepada Yesus. Tetapi apa kata Tuhan Yesus kepadanya? "Enyala engkau iblis." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats itu kita bisa mendapat pelajaran penting bahwa
peran firman itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan mengabaikan firman Tuhan. Jangan meninggalkan satu hari dalam hidupmu tanpa engkau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang sanggup menolong kita dalam kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan cobaan dan tantangan ini. Tetapi juga jangan menggunakan firman Tuhan untuk membela atau menutupi kesalahan dan dosa yang ada di dalam diri kita. Karena firman Tuhan bukan untuk itu. Tetapi firman Tuhan adalah kebenaran yang membuka dan membersihkan kehidupan yang berdosa dari dosa yang membinasakan itu. Jadi jangan menggunakan kebenaran firman Tuhan untuk menutupi dosa, karena itu adalah cara iblis. Tetapi gunakanlah firman Tuhan untuk bertahan di dalam cobaan, di dalam godaan, di dalam tantangan yang kau hadapi di dalam kehidupanmu. Jadi percayalah bahwa ketika saya dan saudara benar-benar hidup di dalam firman itu akan menolong kita untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang berdosa, dunia yang gelap, dunia yang saat ini tidak lagi bersahabat dengan kebenaran. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.